Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi syarrafal anami bisahibil maqamil a'la wa kammala su'ud bi akrami mawlud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts bil hujjatil balighatil husnil bayan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadzakkur dan tafakkur, mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Marilah kita tinggalkan sejenak tugas-tugas duniawiah, pekerjaan di kantor, bisnis dan perdagangan untuk masuk masjid, melaksanakan sholat Jumat, untuk zikrullah, ingat kepada Allah semata. Semoga dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang tidak lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita disibukkan dengan urusan duniawi dan aktivitas jual beli serta perdagangan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Rabiul Awal yang lebih dikenal dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, biasanya kaum muslimin merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, baik di rumah dengan mengundang tetangga dan handai taulan, atau diadakan oleh lembaga, organisasi, masyarakat kampung dengan bentuk pengajian umum dan ceramah, ada juga dengan bakti sosial, khitanan massal dan bentuk-bentuk amal-amal sholih yang lain. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah Nabi Muhammad merayakan peringatan maulidnya? Dan sejak kapankah diadakan peringatan maulid Nabi? Dan untuk apa peringatan itu? Lalu, bagaimana hukumnya mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW? Jika menelusuri sejarah, ternyata Nabi Muhammad SAW belum pernah merayakan hari ulang tahunnya sendiri dengan upacara dan juga acara. Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya hanya dengan berpuasa. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, "Wahai Rasul, mengapa engkau berpuasa hari Senin?" Rasul menjawab, "Pada hari Senin itu aku dilahirkan." Dan dengan demikian Nabi Muhammad SAW merayakannya dengan puasa yang kemudian di masyarakat kita dikenal dengan puasa weton atau puasa hari kelahiran. Namun, sejarah tidak pernah mencatat Rasulullah SAW merayakan maulid dengan mengundang orang lain untuk bacaan sholawat, untuk bacaan berbanjarian, dibaan, dan pengajian umum. Nah, apakah kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengadakan peringatan maulid ini berarti mengada-ngada? Dan apakah termasuk bid'ah? Mari kita mengkaji hukum peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Husnul Mahasid fil Amal Al-Mawalid, dijelaskan bahwa di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin memang belum diadakan peringatan maulid Nabi dalam bentuk acara, juga selawatan dan pengajian tentang maulid Nabi, sehingga ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau memperingati kelahiran dengan bentuk upacara itu. Jadi, kapan peringatan kelahiran Nabi itu dimulai dilaksanakan? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sejarah menyebutkan bahwa sejak Islam berjaya dengan menaklukkan Romawi, Persia, bahkan Eropa, banyak orang non-muslim masuk Islam, termasuk orang-orang salib dari Eropa, baik karena sukarela ataupun karena terpaksa. Hal ini menimbulkan dendam dari kaum Nasrani. Akhirnya mereka membalas dendam tersebut dengan menjajah Timur Tengah atau negara Islam. Maka berkobarlah perang salib. Kaum kafir membunuh orang Islam, merampas kekayaan, dijauhkan dari Islamnya, dijauhkan dari nabinya, bahkan dijauhkan dari sejarah kejayaan Islam. Yang ditampilkan oleh penjajah di hadapan kaum muslimin adalah tokoh-tokoh kafir,
tokoh-tokoh fiktif, sehingga rusaklah moral anak-anak muda, hancurlah kejayaan kaum muslimin, hilangnya keteladanan, hingga tidak kenal kehebatan Islam. Melihat kondisi umat yang terpuruk dan semakin jauh dari Islam, serta tidak punya semangat memperjuangkan agamanya, para ulama dan tokoh Islam mencari solusi bagaimana membangkitkan keislaman kaum muslimin dan melepaskan diri dari cengkraman tentara salib. Di antaranya, seorang raja yaitu Al-Malik Al-Mudaffaruddin atau Raja Himsiyah mengundang para ulama dan masyayikh ke istana untuk bermusyawarah bagaimana membangkitkan semangat umat Islam, membebaskan diri dari penjajah, serta menanamkan kecintaan anak muda dan muslimin kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dari musyawarah ulama tersebut, akhirnya ada yang mengusulkan agar diadakan peringatan peristiwa bersejarah dalam Islam, di antaranya dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang kemudian dikampanyekan dengan besar-besaran, mengundang para penyair agar menulis syair pujian kepada Nabi, serta para ulama dan mubalik yang bertugas menceritakan sejarah Nabi. Al-Malik Mudaffaruddin menanggapi usulan ini dengan antusias, tapi ada yang tidak setuju dengan alasan karena peringatan seperti itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, dan itu berarti bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menanggapi ketidaksetujuan mereka, akhirnya dijawab oleh ulama yang hadir bahwa dalam penjelasan tentang bid'ah itu tidak semuanya sesat. Menurut Imam Al-Iz Abdus Salam, Ibnu Affar menjelaskan bahwa ada bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah atau sesat adalah bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada perintah sama sekali dari syariat. Sedangkan bid'ah hasanah adalah suatu amalan yang ada dasar perintahnya, sudah ada dari Rasulullah, namun teknisnya tidak diatur langsung, dan itu bukan termasuk ibadah mahdah muhayyadah atau ibadah murni yang telah ditentukan tata caranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti sering dijelaskan bahwa ibadah itu ada dua macam. Pertama yakni ibadah mahdah muhayyadah, yaitu ibadah murni yang tata caranya terikat dan tidak boleh diubah, karena perintah dan teknis pelaksanaannya sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya, ibadah muhayyadah yaitu seperti sholat dan haji yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua yaitu ada namanya ibadah mutallahah wairu muhayyadah, yaitu ibadah mutlak yang tata cara tidak terikat. Perintahnya ada dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan teknik pelaksanaannya terserah masing-masing individu. Seperti berzikir, perintahnya sudah ada, namun teknisnya tidak ditentukan. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, berzikirlah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Zikir merupakan perintah Allah, sedangkan teknisnya terserah kita. Bisa kita laksanakan dengan duduk, dengan berdiri, berbaring di rumah, di masjid sendirian, bersama-sama, dengan suara pelan ataupun suara keras. Tidak ada batasan-batasan yang mengikat, tergantung kepada individu tersebut dan juga situasi serta kondisi, asal tidak melanggar ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan syariat. Membaca selawat juga diperintahkan dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Perintah membaca solawat ada, sedangkan teknisnya terserah kita. Boleh solawat yang panjang, pendek, prosa maupun syair. Yang penting bersolawat hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini juga termasuk berdakwah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Maka dari itu akhirnya para ulama yang hadir bersama Al-Malik Mudzafaruddin dalam pertemuan itu memutuskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu boleh. Kemudian Al-Malik Mudzafar sendiri langsung menyumbang, tak tanggung-tanggung, menyumbang 100 ekor unta dan sekian ton gandum untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap daerah diundang penyair untuk membuat syair-syair pujian dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab yang tersisa hingga sekarang diantaranya yang dikarang oleh Syekh Al-Barzanji dan Syekh Ad-Dibai. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi, hati kita semakin cinta kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan cinta kepada Rasulullah, kita akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan kita termasuk orang yang hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, orang-orang yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia berarti cinta kepadaku. Dan orang-orang yang cinta padaku nanti akan bersamaku di surga. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW kelak di surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'alamu annallaha amrakum bi amri 'azim, amrakum bis sholati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.